Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqsal dengan NIM 22650004. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi Project Quality Management. Oke, langsung saja pada materi pertama. Pertama ada manfaat Project Quality Management. Pertama, untuk memahami manfaat manajemen kualitas, kemudian memahami proses dalam manajemen kualitas, kemudian mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Oke, selanjutnya definisi. Pertama, manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, dan guidelines. Kemudian fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance atau requirement atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi, dan fitness for use atau produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Dan selanjutnya 3 proses manajemen kualitas. Pertama ada perencanaan kualitas, proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penjamin kualitas, yaitu menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Kemudian yang ketiga yaitu mengendalikan kualitas. Nah, mengendalikan kualitas ini yaitu memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memiliki kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Oke, di sini ada gambaran umum yaitu Project Quality Management. Yang pertama pada 8.1 yaitu ada Quality Planning, kemudian Perform Quality Assurance, kemudian ada Perform Quality Control. Selanjutnya ada output proses perencanaan kualitas. Sini ada rencana manajemen kualitas. Rencana manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas apapun standar yang digunakan. Kemudian kualitas metrik yaitu digunakan untuk saat proses penjaminan kualitas atau QA dan pengendalian kualitas atau QC. Contohnya itu reliability, failure rate, kemudian availability dan sebagainya. Dan selanjutnya itu output proses perencanaan kualitas atau quality checklist. Daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek yaitu proses improvement plan, kemudian quality baseline, kemudian project management plan atau update. Kemudian penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Nah, proses ini berlangsung secara interaktif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambahan. Dan tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Kemudian selanjutnya output penjaminan kualitas. Yang pertama requested change. Perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisiensi dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. Kemudian recommended corrective action, yaitu merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan requested change. Kemudian organizational process asset, kemudian update management plan. Dan selanjutnya itu pengendalian kualitas dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Dan selanjutnya output utama pengendalian kualitas. Pertama itu keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Kemudian saran tindakan korektif atau preventif jika ada. Kemudian saran perbaikan aturan, prosedur ataupun proses. Dan selanjutnya alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain yaitu Pareto diagram, kemudian statistical sampling, kemudian Six Sigma, kemudian diagram kontrol, kemudian testing atau pengujian dan sebagainya. Nah, sini ada contoh. Pertama itu contoh Pareto diagram. Kemudian statistical sampling itu metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan sampel apa yang diinginkan. Kemudian sampel size sama dengan 25 kali dalam kurung 25 kali certainty factor atau acceptable error. Kemudian
serta ini vektor yang sering digunakan. Contohnya itu 90% sekreta ini sampel size sama dengan 0,25 kali dalam kurung 1960 dibagi 0,5 kuadrat sama dengan 384. Kemudian 90% certainty sampel size sama dengan 0,25 dikali dalam kurung 1645 dibagi 10 kuadrat sama dengan 68. Kemudian 80% certainty sampel size sama dengan 0,25 dikali dalam kurung 1281 dibagi 20 pangkat 2 sama dengan 10. Kemudian selanjutnya informasi dasar Six Sigma. Pertama itu target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan atau 1 juta peluang. Kemudian prinsip Six Sigma adalah diterapkan pada berbagai proses bisnis. Kemudian proses yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali. Kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAIC atau baca dengan DMAIC. Kemudian DMAIC. Pertama, define, mendefinisikan masalah atau peluang proses kebetulan pelanggan. Kemudian measure, mendefinisikan pengukuran, mengumpulkannya, mengaturkannya, dan menampilkan data. Kemudian analyze, membeda masalah untuk mendapatkan peluang meningkatkan kualitas. Biasanya menggunakan fishbone atau Ishikawa diagram. Kemudian improve, yaitu mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Kemudian control, yaitu verifikasi kestabilan, peningkatan dan solusi yang diprediksi. Dan di sini ada Six Sigma dan manajemen proyek. Pertama, Joseph M. Juran stated that I'll improve take place project by project and no other way. Kemudian yang kedua itu proyek Six Sigma harus berfokus pada masalah berkualitas atau gap antara keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan. Kemudian sangat penting melakukan pemilihan proyek dengan berhati-hati dan menerapkan kualitas yang lebih tinggi, di mana hal itu menjadi sangat bermakna. Kemudian setelah memilih proyek Six Sigma, konsep manajemen tools dan teknik yang dapat digunakan seperti membuat creating business case, project karakter, kemudian schedule, budget, kemudian etc. Selanjutnya itu Six Sigma dan statistik. Six Sigma berarti standard definition. Dalam metode ini, standard definition menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standard definition adalah deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Kemudian ada standar deviasi. Cara deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data. Kemudian data berdistribusi normal adalah data terbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Kemudian standar deviasi dan distribusi normal. Dan selanjutnya itu Six Sigma definisi unit. Selanjutnya di sini ada tabel konversi Six Sigma. Jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya, itu jumlah unit yang gagal memenuhi yield, yaitu jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui prosesnya. Kemudian defect, yaitu jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya di sini ada contoh Ishikawa diagram. Kemudian di sini ada contoh diagram kendali. Kemudian testing atau pengujian banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Kemudian banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Kemudian testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dan siklus hidup pembangunan produk. Kemudian di sini ada gambar testing text in the software development life cycle. Kemudian di sini ada gambar Gantt chart for building testing in system development project plan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.